Hai, selamat datang di ABG Movie. Pada video kali ini, kita akan menceritakan alur cerita film dari film yang berjudul Marie Antoinette. Film ini menceritakan tentang kehidupan Ratu Marie Antoinette pada tahun-tahun menjelang Revolusi Prancis. Film bergenre biografi drama romantis ini dirilis pada tahun 2006 dan diangkat berdasarkan kisah nyata. Disutradarai oleh Sofia Coppola dan diperankan oleh Kristen Dunst, Jason Schwartzman, Ross Barney, Jamie Dornan, dan beberapa artis bintang lainnya. Sebelum kita masuk ke inti videonya, silakan membantu saya dengan subscribe channel ini dan menekan tombol loncengnya agar channel ini dapat berkembang lagi guys. Penasaran dengan filmnya? Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Marie Antoinette. Scene dibuka pada tahun 1768 di Austria dengan diperlihatkannya seorang gadis muda yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ia merupakan putri bungsu dari Ratu Kerajaan Austria yang bernama Marie Antoinette. Untuk mempererat hubungan diplomatis antara negara Austria dan Prancis, sang ibu bertujuan untuk menjodohkan putrinya yang masih di bawah umur itu dengan pangeran tampan bernama Louis Augustin yang kelak akan menjadi seorang raja. Dengan perjodohan tersebut, maka secara otomatis Marie akan menjadi ratu dari kerajaan Prancis. Setelah mendengar penjelasan dari ibunya, akhirnya Marie menyetujui dan menerima perjodohan itu. Marie yang ditemani kedua saudaranya serta dikawal oleh prajurit kerajaannya, mereka pun mulai menuju ke Prancis. Dalam perjalanan, Marie terlihat sangat menantikan pertemuannya dengan Pangeran Louis. Hal ini ditunjukkan dari Marie yang tak henti-hentinya melihat foto tampan dari Pangeran Louis tersebut. Saat sampai di perbatasan antara dua negara, mereka pun berhenti dan melaksanakan upacara perpisahan terhadap Marie. Dan sebelum upacara itu dimulai, semua barang-barang yang dibawa dan dikenakan oleh Marie harus dilepaskan. Bahkan anjing kesayangannya pun harus ikut ditinggalkan. Karena dalam adat istiadat orang Prancis, mempelai wanita tidak boleh masuk membawa barang-barangnya ke dalam wilayah Prancis. Dan mau tak mau Marie harus mengikuti semua aturan yang berlaku. Setelah mengganti gaunnya, Marie bersama pengawal dari kerajaan Prancis pun melanjutkan perjalanan mereka. Setelah melewati hutan, akhirnya mereka sampai ke wilayah kerajaan Prancis. Ia pun langsung disambut oleh Raja Louis ke-15 beserta keluarga dan jajaran pejabat kerajaan lainnya. Setelah berbincang-bincang sejenak dengan beliau, ia pun langsung diperkenalkan dengan pangeran yang akan menikah dengan dirinya, yaitu Pangeran Louis Augustin. Karena mereka masih terlalu muda, Marie dan Pangeran Louis masih terlihat canggung untuk berbincang-bincang satu sama lainnya. Setelah beberapa saat, upacara penyambutan Marie selesai. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke istana. Sesampainya di istana, kedatangan Marie pun nampak sudah ditunggu oleh keluarga besar Louis dan masyarakat istana. Ada yang senang melihat Marie datang, namun ada pula yang nampak tak senang dengan kedatangan Marie. Hal ini dilihat dari raut wajah serta tatapan sinis beberapa keluarga Louis. Hal ini mungkin dikarenakan Marie berasal dari kerajaan Austria. Namun itu semua tak diambil pusing oleh Marie. Ia tetap menebar senyuman manis dari wajahnya terhadap semua orang yang ia temui di sana. Saat memasuki istana, Marie nampak kagum dengan semua ornamen dan hiasan interior dalam istana tersebut, yang mana hampir semuanya berlapis emas dan berlian. Marie yang menyukai keindahan, ia nampak bahagia di tempat barunya itu. Alhasil sampailah di hari pernikahannya. Ia terlihat sangat anggun dan percaya diri. Kecantikan riasan dan kemewahan gaun yang ia kenakan di hari itu membuat ia tak seperti gadis berumur 15 tahun lainnya. Dan pada momen inilah Marie sudah resmi dan sah menjadi putri mahkota Prancis dan istri dari Pangeran Louis ke-16. Di malam harinya setelah selesai menjalankan semua agenda dari acara pernikahan mereka, Marie dan Pangeran Louis diantar langsung oleh Raja Louis ke-15 beserta keluarga istana menuju ke kamar mereka. Sang raja berpesan bahwa ia sangat berharap agar mereka berdua bisa secepatnya mendapatkan putra mahkota untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Mereka pun hanya mengangguk-angguk saat itu. Keesokan harinya, bak putri raja, Marie didatangi oleh beberapa pelayan yang ditugaskan masing-masing untuk melayaninya. Bahkan The Duchess of Car yang merupakan seorang keturunan putri serta kakak ipar dari Marie
tak segan-segan membantu menggantikan pakaiannya. Karena balik lagi menurut adat istiadat mereka, melayani putri mahkota merupakan pekerjaan yang istimewa, yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Meski sudah menjadi putri mahkota, tak membuat sifat kekanak-kanakan Mary hilang. Ini terlihat waktu dirinya selalu tertawa saat melihat suatu kejadian yang menurutnya sangat lucu. Untungnya Mary memiliki penasehat yang selalu mengingatkannya dan mengajarkannya tentang kebiasaan-kebiasaan serta hal-hal yang harus dilakukan oleh putri mahkota. Kehidupan percintaan Mary dan Pangeran Louis terlihat masih jauh dari kata harmonis. Mereka nampak jarang memiliki waktu bersama. Mary sibuk dengan kegiatannya di dalam istana, sedangkan Pangeran Louis sibuk dengan kegiatan berburunya. Saat di kamar tidur pun mereka berdua masih sangat canggung. Bahkan mereka berdua belum juga melakukan hubungan suami istri sejak mereka berdua menikah. Scene berganti saat Mary kedatangan pengawal dari ibunya, bertujuan menyampaikan amanat dari ibunya itu sendiri, yang meminta agar sang anak bisa segera memiliki keturunan. Karena jika pernikahannya dengan Pangeran Louis tidak memiliki keturunan, maka bisa saja pernikahan mereka disudahi. Ibunya menyuruh Mary melakukan segala cara untuk memikat hati putra mahkota, dan dengan tersenyum Mary mengangguk dan menyanggupi permintaan dari ibunya itu. Sebelum beranjak pergi, sang pengawal memberi surat titipan dari ibunya. Ia langsung membukanya. Surat itu berpesan bahwa, "Ingatlah, Mary memiliki masa depan dan tidak ada yang pasti tentang kedudukanmu di sana." Sampai terlahirlah putra mahkota yang kelak mempersatukan aliansi Prancis dan Austria. Pada malam harinya, Mary pun mencoba memikat sang suami agar mau bercocok tanam. Namun entah apa masalah dari Louis sendiri, ia masih canggung untuk melakukannya. Hari-hari berganti, Mary nampak bosan dengan kegiatannya yang terjadwal, hingga ibunya kembali mengirimkan surat untuknya yang berbunyi, ibunya takut jika kakak iparnya Mary mengandung duluan. Ibunya juga mendengar bahwa sikap Mary yang tidak sopan terhadap Rubery, yang merupakan selir dari Raja Louis ke-15, sehingga ia meminta kepada Mary untuk memperbaiki sikapnya. Namun Mary terlihat acuh dengan permintaan dari sang ibu. Beberapa bulan berlalu, ia kembali didatangi oleh pengawal dari ibunya, yang meminta Mary untuk berbincang dengan Rubery. Namun Mary kembali menolak, karena menurutnya, Rubery hanyalah seorang wanita biasa yang dekat dengan raja. Dirinya merasa tidak sepantaran jika harus berteman dengan Rubery. Mendengar hal itu, sang pengawal pun menegur Mary atas perlakuannya. Ia berkata bahwa sang raja sangat menyayangi Rubery. Jika ia masih bersikeras tidak mau bertegur sapa dengannya, maka bisa saja sang raja tidak memperhatikannya lagi. Dan setelah mendengarkan nasihat dari sang pengawal ibunya itu, Mary pun mencoba menyapa Rubery, meski ia melakukannya dengan setengah hati. Untuk mengusir kebosanannya karena sering ditinggalkan oleh sang suami, Mary pun mencoba hal-hal baru, yaitu berbelanja dan bermewah-mewahan. Suatu hari saat ia sedang asik memilih baju, ia didatangi oleh pengawal ibunya lagi dan mengatakan bahwa saat ini hubungan antara Austria dan Prancis sedang renggang. Ia sangat berharap Mary mau ikut ambil bagian dengan masalah ini. Namun Mary tak mau ambil pusing dan tak mau memikirkannya. Beberapa waktu berlalu, Mary kembali mendapatkan surat dari sang ibu. Sang ibu mengingatkan bahwa posisi Mary tidak pasti di sana. Sampai dilahirkannya seorang penerus tahta, Mary pun langsung terdiam dan merenungi isi surat tersebut. Hingga di malam harinya, Mary kembali mengajak sang suami untuk kesekian kalinya bercocok tanam. Sesaat Louis mulai terpancing, namun tak beberapa lama, Louis kembali mengurungkan niatnya. Dengan alasan ia terlalu lelah karena tadi siang ia habis berburu, dan ia kembali tidur. Beberapa bulan kemudian lahirlah anak dari saudara Louis. Ini membuat Mary semakin dikucilkan oleh semua orang, karena semua orang membicarakan Mary yang tidak-tidak. Padahal selama ini Louis lah yang selalu menolak, sehingga Mary pun menangis dan mengurungkan dirinya di dalam kamarnya. Tak mau terlarut dalam kesedihan, Mary pun menghibur dirinya dengan menghambur-hamburkan uang. Ia mulai membeli dan mengoleksi seperti baju, sepatu, berlian, dan berpesta ria bersama dengan teman-temannya. Di suatu malam, kedua temannya mengajak Mary ke pesta topeng. Awalnya Mary menolak, namun ia dikuatkan oleh teman-temannya itu. Namun ia tak pergi sendirian, melainkan ia pergi bersama sang suami yang setia menemaninya.
Namun lagi-lagi di dalam pesta itu, mereka tak menghabiskan waktu bersama, melainkan ia menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Alhasil Mary bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang merupakan seorang prajurit dari Swedia yang bernama Conversion, yang akhirnya membuat Mary kepikiran dengan pria tampan itu. Setelah selesai di pesta itu, mereka pulang kembali ke istana. Mereka dikejutkan dengan kabar buruk bahwa saat ini sang ayah sedang terbaring lemas di kasur karena penyakit kulit yang cukup parah, sehingga membuat Rubery yang dekat dengan sang raja harus meninggalkan sang raja tersebut. Beberapa hari kemudian, sang raja Louis ke-15 pun dinyatakan meninggal dunia, dan secara otomatis Pangeran Louis pun diangkat menjadi raja saat itu, sementara Mary menjadi seorang ratu. Mereka berdua pun tercatat menjadi raja dan ratu termuda pada masanya. Setelah menjadi seorang ratu, Mary pun semakin gemar berpesta dan menghambur-hamburkan uang kas negara. Terlebih sang suami yang tak pernah peduli soal keuangan pun tak pernah protes dengan keborosan sang istri. Bahkan untuk merayakan ulang tahun sang istri, ia membuat perayaan yang sangat mewah dan menghabiskan banyak dana. Di sisi lain, sang raja yang sedang berbincang-bincang dengan penasehatnya nampak sedang membicarakan hal-hal yang cukup serius, di mana saat itu mereka sedang membahas revolusi yang sedang terjadi di Amerika. Para penasehat menyarankan agar raja mau membantu keuangan dari Amerika yang saat ini sedang kesulitan. Namun Louis menganggap bahwa hal itu tidaklah penting, karena keuangan mereka saat ini juga sedang kesulitan. Namun karena keterbatasan ilmu, Raja Louis pun dibujuk oleh penasehatnya agar mau membantu Amerika. Akhirnya sang raja mau membantu Amerika. Suatu hari saudara tertua dari Mary datang mengunjungi mereka. Sang kakak menasihati Mary agar Mary cepat mendapatkan keturunan. Dan tidak itu saja, sang kakak juga menasihati Louis agar segera melanjutkan garis keturunan mereka. Setelah mendapatkan nasihat dari kakak iparnya, pada akhirnya pikiran Louis pun mulai terbuka. Dan di malam harinya, ia pun mau bercocok tanam untuk pertama kalinya. Beberapa tahun kemudian, terlihat Mary yang akan segera melakukan persalinan. Di sana terlihat Louis yang dengan setia menemani Mary dengan harap-harap cemas. Hingga Mary pun melahirkan seorang bayi perempuan. Sebagai tanda terima kasihnya kepada istri karena telah memberikan keturunan, Louis pun memberikan hadiah yang sangat mewah kepada Mary, yang membuat ia begitu sangat bahagia. Apapun yang Mary minta pasti dikabulkan oleh Louis, sampai-sampai ia membuatkan kebun yang mirip seperti pedesaan semata-mata untuk membahagiakan istri dan putrinya itu. Waktu pun berlalu. Suatu hari di acara pesta, Mary bertemu kembali dengan Conversion. Dan di kesempatan kali ini mereka pun kembali mulai curi-curi pandang. Hingga dari hasil curi-curi pandang itu, mereka pun melakukan hal yang tidak sepantasnya mereka lakukan, yaitu bercocok tanam di kebun miliknya tanpa sepengetahuan Raja Louis. Namun hubungan mereka tak berlangsung lama. Setelah selesai melakukan hal mantap-mantap dengan Mary, Conversion pun pergi meninggalkan Mary tanpa alasan yang jelas. Dan mau tak mau ia pun mulai melupakan cinta yang sesungguhnya dan mulai hidup baru dengan sang suami. Di lain sisi, Raja kembali dibuat kebingungan dengan kondisi mereka saat ini, di mana ia dihadapkan dengan harus membantu Amerika untuk melawan revolusi. Namun di sisi lain ia dihadapkan dengan hutang kerajaan yang semakin hari semakin menumpuk. Ditambah rakyat yang saat ini sedang kelaparan. Namun sang raja yang belum berpengalaman itu akhirnya salah dalam mengambil keputusan. Ia pun dengan nekat tetap membantu Amerika. Kabar ini cepat menyebar ke seluruh penjuru Prancis, sehingga menimbulkan kekacauan akibat protes dari seluruh penjuru Prancis itu. Di saat mereka sedang mengadu kepada ratu dan mengatakan kondisi mereka sedang terpuruk karena tidak ada makanan, namun jawaban angkuh dari Mary bahwa dirinya tak peduli dengan kondisi rakyatnya. Ia bahkan lebih mementingkan urusan kebunnya dan kesenangan dirinya dibandingkan memikirkan nasib rakyatnya. Beberapa saat kemudian, sang ratu mendapatkan kabar duka dari sang kakak bahwa ibunya tercinta telah meninggal dunia, sehingga Mary pun terlihat syok dan sangat sedih karena tidak dapat menghadiri pemakaman ibunya. Waktu pun berlalu, hingga beberapa tahun kemudian, Mary pun mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang nantinya akan meneruskan tahta kerajaan. Kabar ini membuat sang raja dan keluarga besar kerajaan terlihat bahagia dan senang dengan hal itu. Mary pun bertekad mau menjadi ratu yang lebih baik dan bijaksana. Akan tetapi,
Hal tersebut sudah terlambat karena rakyat yang marah dengan keputusan sang raja saat itu. Hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat yang ingin menggulingkan kerajaan dan menuntut revolusi Prancis. Kerajaan pun mulai diserang dan para rakyat pun mulai mendekati istana. Sehingga para penasehat kerajaan pun menyarankan agar raja dan ratu untuk sementara agar mengungsi ke Swiss. Namun Louis dan Mary tetap keras kepala karena tidak mau pergi. Ia berkata bahwa dirinya terus bertahan dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Namun Raja Louis mengambil suatu tindakan agar keributan bisa diselesaikan. Louis dan Mary pun akhirnya mengalah dan akhirnya mereka dipaksa keluar dari istana oleh rakyatnya sendiri. Hingga pada akhirnya tahta kerajaan Louis ke-16 dan Ratu Mary pun lengser oleh revolusi Prancis. Dan film pun selesai. Dan berakhirlah film Marie Antoinette ini guys. Semoga kalian suka dengan alur cerita film ini. Tulis kritik dan saran serta masukan di dalam kolom komentar. Dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye.